Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Konita dari Program Studi Pendidikan Biologi NPM 21130240066. Saya di sini akan menjelaskan tentang SKK dan TKK. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, keterampilan, dan kemampuan sikap dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kemampuan jasmani dan rohaninya. Untuk memperoleh TKK sebelumnya, seorang anggota pramuka harus memenuhi syarat kecakapan khusus terlebih dahulu. Tingkatan dan bentuk dari TKK. Kecakapan khusus hanya berlaku untuk anggota muda gerakan pramuka atau peserta didik. Peserta didik meliputi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Tingkatan dan bentuk tanda kecakapan khusus dari setiap tingkatan pastinya berbeda-beda. Berikut adalah perbedaan dan bentuk dari setiap tingkatan. Yang pertama ada tingkatan pramuka siaga. TKK dalam pramuka siaga hanya ada satu tingkatan. Tanda kecakapan khusus ini dalam pramuka siaga berbentuk segitiga sama kaki yang terbalik dan tidak memakai bingkai. Yang kedua, dalam pramuka penggalang terdapat 3 tingkatan TKK. Yang pertama ada tingkatan purwa yang berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Kemudian ada madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Dan yang ketiga ada utama, yaitu berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Kemudian yang ketiga ada golongan dari pramuka penegak dan pramuka penega. Pramuka penegak dan pramuka penega itu SKK dan TKK-nya sama, terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama ada purwa yang berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning. Yang kedua ada madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning. Yang ketiga ada utama, bentuknya segi 5 dengan bingkai berwarna kuning pula. Kemudian golongan yang ketiga ada bidang kesehatan dan ketangkasan. TKK dalam bidang ini memiliki warna dasar berwarna putih. Contoh dari TKK bidang SKK dan TKK bidang kesehatan dan ketangkasan adalah yang pertama SKK gerak jalan, kedua SKK pengamat, ketiga SKK perenang, keempat SKK penyelidik, yang kelima SKK juru layar, yang keenam ada SKK juru selam, ketujuh ada SKK pendayung, yang kedelapan ada SKK ski air. Penggolongan dalam SKK dan TKK. Yang pertama ada bidang agama, mental, moral, spiritual, dan pembentukan pribadi dan watak. TKK di bidang ini memiliki warna dasar berwarna kuning. Contoh SKK dan TKK bidang keagamaan, mental, moral, spiritual, dan pembentukan pribadi dan watak adalah yang pertama misalnya SKK sholat, yang kedua SKK penabung, yang ketiga SKK khotib, yang keempat SKK muazin, yang kelima ada SKK qori. Golongan yang kedua ada bidang patriotisme dan seni budaya. TKK dalam bidang ini memiliki warna dasar berwarna merah. Contoh dari TKK dan SKK patriotisme dan seni budaya adalah yang pertama ada SKK pengatur ruangan khusus untuk pramuka siaga. Yang kedua ada SKK pengatur rumah. Yang ketiga ada SKK pengatur meja makan. Keempat ada SKK memimpin menyanyi. Yang kelima ada SKK menyanyi. Yang keenam ada SKK pelukis. Yang ketujuh ada SKK juru gambar. Yang kedelapan ada SKK pengarang. Kemudian golongan yang ketiga ada bidang kesehatan dan ketangkasan. TKK dalam bidang ini memiliki warna dasar berwarna putih. Contoh dari SKK dan TKK bidang kesehatan dan ketangkasan adalah yang pertama SKK gerak jalan, kedua SKK pengamat, ketiga SKK perenang, keempat SKK penyelidik, yang kelima SKK juru layar, yang keenam ada SKK juru selam, ketujuh ada SKK pendayung, yang kedelapan ada SKK ski air.
Golongan selanjutnya yaitu golongan yang keempat, ada bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Dalam bidang ini memiliki warna dasar berwarna hijau. Contoh dari TKK dan SKK bidang keterampilan dan bidang teknik pembangunan adalah yang pertama ada SKK Juru Kebun, yang kedua ada SKK Juru Potret, yang ketiga ada SKK Berkemah, yang keempat ada SKK Peternak Ayam, yang kelima ada SKK Pengumpulan Perangko, yang keenam ada SKK Juru Semboyan, yang ketujuh ada SKK Menjahit, kedelapan ada SKK Pengendara Sepeda, ke-9 ada SKK Juru Masak, yang ke-10 ada SKK Pecinta Dirgantara, yang ke-11 ada SKK Pengenal Pesawat Terbang, ke-12 ada SKK Juru Peta, yang ke-13 ada SKK Navigasi Laut, yang ke-14 ada SKK Komunikasi, ke-15 ada SKK Penemu, yang ke-16 ada SKK Perahu Motor. Golongan yang kelima atau golongan yang terakhir adalah bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. SKK dan TKK ini memiliki dasar warna berwarna biru. Dan contoh dari SKK dan TKK sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup adalah yang pertama, ada SKK pemadam kebakaran. Yang kedua, ada SKK pengaman lalu lintas. Ketiga, ada SKK pengaman kampung atau desa. Keempat, ada SKK penunjuk jalan. Kelima, ada SKK juru bahasa. Keenam, ada SKK penerima tamu. Yang ketujuh, ada SKK korespondensi. Yang kedelapan, ada SKK P3K. Yang kesembilan, ada SKK pembantu ibu atau pembantu ibu itu khusus untuk pramuka siaga. Kemudian yang kelima ada SKK perawat anak. Itulah tadi penjelasan dari SKK dan TKK. Semoga kita dapat menjelaskan dengan baik kepada peserta didik kita, calon peserta didik kita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.